berarti 24, 25 begitu, berarti tahun 21, 22-nya untuk kelas ini, mohon maaf, tidak ada akan tidak ada akan kuliah ya. Ini dapat kita ganti di kesempatan yang lain. Baiklah, untuk yang hari ini kita akan membahas topik baru ya, yaitu tentang noise, noise. Dan kita udah belajar bahwa ada 5 pengukuran dasar di teknik frekuensi tinggi ya. Yang pertama adalah pengukuran daya, pengukuran frekuensi, transmisi, impedansi, dan terakhirnya adalah noise. Cuman itu aja sebetulnya ya. Jadi kalau saudara berkecimpung di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang frekuensi tinggi, maka kita akan berurusan dengan 5 pengukuran ini, ya, yaitu tadi daya, frekuensi, transmisi, impedansi, dan noise. Yang 4 pertama udah kita bahas eh, sebelum UTS, ya, dan hasil UTS-nya mudah-mudahan saya belum ambil kesimpulan seperti apa, ya, apakah perlu saya ulang atau gimana, ya. Baiklah, nanti akan saya informasikan. Baik, kita apa namanya, kita mulai saja ya pembahasan kita. Baik, ini yang kita bahas untuk hari ini dan seterusnya ya. Kita akan membahas tentang pengukuran noise. Oh, hmm. Bisa dilihat, halo, masih bisa dilihat slide-nya. Sudah bisa. Baik, jadi ini pembahasan kita ya, pembahasan kita untuk pada hari ini, yaitu pengukuran noise. Jadi kalau kita berbicara atau berpikir tentang noise, yang ada di benak kita pasti kita membayangkan bahwa noise itu sesuatu yang mengganggu, betul ya. Dan telekomunikasi khususnya pasti noise itu ada pada signal. Jadi nggak ada signal yang betul-betul murni signal. Pasti di dalamnya tuh sekecil apapun ada noise. Tinggal tergantung sekarang gimana cara mengukurnya sehingga kita bisa mengukur noise tersebut ya. Tapi sekali lagi bahwa signal itu selalu diikuti dengan noise ya. Jadi sebetulnya kita membahas tentang signal dan noise ini ya. Signal adalah sesuatu yang kita inginkan. Noise tentunya tidak kita inginkan karena pasti akan mengganggu ya. Nah, contoh misalkan dalam sistem audio ya, mungkin saudara sering mendengar ya, mengalami seseorang apa membunyikan sistem audio ya seperti amplifier, orang berbicara, kadang-kadang ada suara-suara yang aneh yang misalkan echo, lalu ada sesuatu yang mendesis dan gimana ya, seperti itu sehingga mengganggu telinga kita, seperti menjuit dan sebagainya lah ya. Lalu kalau misalkan apa namanya pada televisi misalkan,
Kita sedang nonton televisi, tiba-tiba gambarnya bergerak begitu ya, bergoyang-goyang dan seperti itulah. Ketika ada mobil atau motor lewat, ya, ini disebabkan karena ada noise yang ditimbulkan oleh motor tersebut. Kalau motor, mesinnya pasti ada namanya pengapian. Mungkin pengapiannya kurang baik, pengkabelannya kurang terisolasi, ya, sehingga ada loncatan-loncatan listrik, yang itu merupakan apa namanya noise ya, dan dapat diterima oleh sistem penerima kita, apakah itu radio atau televisi, seperti itu sehingga kita bisa merasakan adanya gangguan tersebut. Contoh yang real yang sering kita hadapi, kadang-kadang kita kalau naruh HP misalkan ya, di atas televisi misalkan ya, lalu tiba-tiba ada bunyi tutut 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 seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa HP menerima sinyal noise yang ditimbulkan bisa jadi dari televisi atau dari perangkat yang lain ya. Nah, jadi singkatnya, kalau kita bicara noise, selalu orang tuh berpikir tentang apa? Tentang efeknya, ya, tentang efek daripada noise tersebut. Ya, tadi katakan kalau misalkan sistem audio ada suara desis, ya, suara cuitan dan sebagainya itu adalah noise. Nah, kita tidak begitu peduli dengan apa itu noise, gimana cara mengukurnya dan sebagainya. Pokoknya ya itu ada noise, dan juga begitu. Dan kadang banyak orang tidak tahu gimana cara mengukur noise tersebut. Hanya bisa mendengarkan, ya, tapi tidak tahu cara mengukurnya gimana. Dalam pengukuran noise ini beda, ya. Bagaimana kita mengukur signal biasa. Ukur sinyal biasa seperti sinyal sinusoidal, ya. Dalam suatu rangkaian kita lihat output dari transistornya, ukur sinyal audionya atau sinusoidalnya berapa tegangan peak to peaknya, ya, dan seterusnya dengan menggunakan osiloskop atau menggunakan multimeter. Noise dalam pengukuran noise tentunya itu beda, ya. Beda karena memang noise itu beda dengan signal biasa. Lalu kalau begitu noise itu apa? Apa definisi daripada noise? Itu ada di sana bahwa noise dapat didefinisikan sebagai suatu signal yang memiliki energi dan menempati band spektrum frekuensi yang sangat luas sekali. Bahkan lebih besar, ya, luas spektrum frekuensinya dari RBW atau Resolution Bandwidth Spectrum Analyzer. Jadi spektrum analyzer adalah alat ukur yang apa namanya yang paling tepat ya untuk mengukur sebuah sinyal noise. Ya, kenapa? Karena spektrum analyzer adalah suatu alat ukur yang memiliki bandwidth yang luas. Meskipun di sini dikatakan bahwa noise bisa dari bandwidth daripada spektrum analyzer. Kalau gitu, alat apa lagi ya yang memiliki bandwidth yang sama dengan noise? Atau apa lagi yang memiliki bandwidth resolusi yang sama dengan spektrum bandwidth noise? Jadi dikatakan tadi bahwa spektrum bandwidth itu sangat luas sekali. Seluas apa? Spektrum analyzer, apa? Spektrum dari noise itu memiliki spektrum yang luas. Luasnya adalah tak berhingga. Dari minus tak berhingga sampai dengan plus tak berhingga. Berarti kalau dikatakan spektrum yang seperti apa yang mampu mengukur noise? Ya, kalau kaitkan dengan bandwidth-nya tentunya nggak ada alat ukur yang memiliki bandwidth seluas daripada spektrum bandwidth noise. Gitu ya. Apalagi osiloskop. Osiloskop kan punya bandwidth sekitar 10-20 MHz. Sedangkan noise memiliki band spektrum frekuensi atau bandwidth spektrum yang sangat luas sekali. Baik dikatakan, yang saya katakan tadi, dia memiliki bandwidth dari minus, bandwidth spektrum ya, dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Kalau begitu gimana mungkin sebuah sebuah osiloskop dapat mengukur noise tersebut. Berikan pula multimeter apalagi ya. Dia memiliki bandwidth hanya dalam
hitungan kilohertz saja. Misalkan 1 kilo atau sampai 10 kilohertz saja. Kalau begitu, ada teknik-teknik bagaimana cara mengukur noise tersebut, meskipun kita hanya menggunakan spektrum yang bandwidth-nya lebih kecil daripada bandwidth spektrum noise tersebut. Ya, nanti kita bahas. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa noise itu didefinisikan sebagai suatu signal. Memang noise itu adalah signal, karena dia memiliki energi. Artinya kita dapat mengukur tegangan noise-nya berapa, ya, lalu dayanya berapa, ya, karena dia memiliki energi. Kalau begitu, noise sama dengan signal biasa enggak, ya. Seperti sinusoidal itu signal, noise juga signal. Tetapi kalau sinyal sinusoidal itu yang dikatakan sebagai sinyal. Recording in progress. Supaya lebih paham apa namanya maksudnya apa, ya. Kita stop dulu, lalu kita ke ya, benar-benar. Oke. Sudah bisa dilihat? Halo, apa pennya sudah bisa dilihat? Halo, halo, Bapak, maaf, ini layarnya menunjukkan Zoom, Pak. gimana, gimana? Eh, saya share lagi ya. Sudah bisa dilihat?
Sudah, Halo, sudah ada. baik. Ya, ya, makasih. Ya, tolong direspon ya kalau saya nanya. Jadi, ini adalah merupakan signal, ya. Signal sinusoida, ya. Ini signal sinusoida. Sinusoida. Dia memiliki periode T, ya. Jadi kalau T-nya adalah 1 milisecond, maka frekuensinya adalah 1/T sama dengan 1/1 milisecond adalah 1000 Hz. Ya, atau sinyal yang lain, misalkan signal segi 4. Ya, ini sorry, gambarnya kurang bagus. Ya, seperti ini sama. Dia memiliki namanya periode dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai signal deterministik signal. Ya, oke, sinyal deterministik. Sorry, tulisannya kurang bagus. Jadi definisinya apa? Deterministik adalah signal yang memiliki periodicity atau periode yang berulang-ulang terus saja. Ya, jadi sampai kapanpun dia T-nya tetap 1 milisecond. Ya, seperti sinyal sinusoidal, segi 4, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengukur berapa amplitudanya, ya. Kita dapat mengukur berapa amplitudanya ini, ya. Lalu frekuensinya tadi udah kita ukur berdasarkan ukur time-nya, time base-nya. Kita dapat mengetahui berapa frekuensinya. Kan rumusnya, frekuensi adalah 1/periode. Ya. Nah, tapi kalau sinyal ini, ya, ini adalah sinyal noise. Baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi, dia seperti ini. Ya, ini adalah sinyal yang disebut sinyal random. Sinyal random signal. Random itu artinya acak. Ya, acak dalam frekuensi, acak dalam fase. Jadi kalau kita lihat sinyal seperti ini, bagaimana kita bisa tahu T-nya berapa? Karena dia acak. Ya, acak dalam frekuensi berarti T-nya ngacak. Nggak selalu dia berulang-ulang. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki periodic city, ya. Dan juga acak dalam amplituda. Karena amplitudanya nggak rata, ada yang maksimum, ada yang minimum, ya. Juga acak dalam fasa, maunya serba acak. Ini disebut sebagai signal random. Jadi noise adalah termasuk sinyal random, ya. Jadi noise adalah termasuk sinyal random. Kalau kita lihat dalam spektrum frekuensi, ini kan kita lihat dalam domain waktu, ya. Bagaimana dalam domain frekuensinya? Untuk sinyal deterministik, sinyal sinusoidal tadi, seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat dalam domain frekuensi adalah seperti ini. Ini frekuensinya, yaitu adalah 1/t tadi. Ya, ini dalam frekuensi. Tapi kalau sinyal noise, kita lihat dalam domain frekuensi pun sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Spektrumnya tuh, kalau ini adalah tengahnya, ya.
seperti ini. Dia menempati frekuensi dari minus tabel hingga sampai dengan plus tabel hingga. Berarti spektrum frekuensi noise itu menempati semua ruang frekuensi. Dari minus tabel hingga sampai dengan plus tabel hingga. Luas sekali. Nah, sedangkan dalam mengukur sinyal ini, kita nggak bisa mengukur menggunakan osiloskop atau menggunakan apalagi multimeter. Kenapa? Karena bandwidth-nya nggak cukup. Bandwidth-nya nggak cukup ya. Kita. Kalau kita mengukur sinyal sinusoida, bisa kita menggunakan osiloskop, asalkan frekuensinya atau bandwidth-nya di bawah bandwidth osiloskop. Bandwidth osiloskop umumnya 10 mega, 20 mega, mungkin ada yang sampai 100 mega. Jadi kalau kita mengukur sinyal yang frekuensinya 100 MHz masih bisa diukur dengan baik, ya. Gitu. Oke. Tapi kalau noise, ukur noise, ada teknik-teknik ukur sendiri bagaimana cara ukurnya sehingga kita bisa mengukurnya dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, satuannya pun agak beda dikit. Kalau mengukur signal deterministik seperti sinyal sinusoidal tadi, ya ukurannya kan bisa volt dalam volt, bisa ukur dalam daya pun boleh. Ya udah cuman satuannya gitu aja. Misalkan ini dalam volt, misalkan kita ukur besarnya 10 misalkan ya. Berarti tegangannya adalah 10 volt. Udah selesai. 10 volt. Satuannya volt. Ya, tapi aku ukur noise karena ukur kaitannya dengan bandwidth, maka satuannya akan menjadi apa yang kita ukur dalam volt, misalkan volt persatuan bandwidth. Volt persatuan bandwidth. Ya, jadi artinya kita mengukur pada bandwidth berapa. Ya, jadi kalau kita mengukur noise yang memiliki apa namanya luas seperti ini, ya ini kan luas spektrumnya, maka kita harus batasi bandwidthnya. Misalkan saya akan mengukur daya noise, spektrum daya noise itu pada bandwidth sekian. Ini yang merah nih, ya. Saya ambil yang positifnya saja. Kalau ini adalah nolnya si spektrum, saya ambil yang positifnya saja karena sama saja. Dan spektrum analyzer dia hanya melihat yang bagian positifnya saja, yaitu di atas frekuensi nol, ya. Di bawah nol tuh nggak perlu ditampilkan lagi karena pasti cerminannya nih, dalam domain frekuensi ya. Jadi kalau kita mengukur noise, kita harus definisikan bandwidth-nya. Yang kita sebut ini sebagai bandwidth noise, BN, ya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kita akan mengukur daya noise misalkan, maka kita harus definisikan pada bandwidth berapa. Ini yang saya kasih merah ini, contohnya. Saya akan mengukur bandwidth di bandwidth sekian. BN yang sebut BN. Ya, oke. Nah, secara teori, kalau kita akan mengukur noise, maka bandwidth yang kita definisikan harus merupakan bandwidth dari sebuah filter, namanya filter rectangular filter. Rectangular filter adalah filter yang begini, ya, yang kotak seperti ini. Sudah tahu lah kamu juga ya. Ini namanya rectangular filter ideal. Jadi kalau filter ideal itu seperti ini, bentuknya kotak, ya. Oke, ini adalah filter ideal kita. Nah, alat ukur yang dapat menentukan bandwidth seperti ini, pokoknya kan menentukan bandwidthnya dalam pengukuran namanya spektrum analyzer. Itu yang kita sebut sebagai RBW, yang kita sebut sebagai RB, RBW itu adalah resolution bandwidth, resolution bandwidth, resolution bandwidth atau singkat RBW.
LBW ini, ya, ini terdapat pada setiap spektrum analyzer. Jadi tolong perhatikan ya. Kalau saudara menggunakan spektrum analyzer di lab, itu pasti ada namanya tombol yang mengontrol LBW atau resolution bandwidth. Ya, jadi dalam mengukur kita menggunakan RBB berapa. Artinya kita sedang mendefinisikan bandwidthnya. Sehingga hasil ukurnya nanti yang ditunjukkan oleh CRT Spectrum Analyzer, ya, kalau kita mengukur dalam daya dBm misalkan, itu pasti per satuan bandwidth. Karena apa? Karena bandwidthnya kita tentukan, gitu, ya. Nah, seperti halnya dalam kita mengukur namanya noise. Kecuali sinyal yang lain tuh nggak perlu kita definisikan bandwidth. Misalnya kita ngukur sinyal sinusoidal nggak perlu, ya. Kita langsung aja ngukur berapa level dayanya kalau kita ngukur daya. Sekian dBm ya sudah, ya. Tapi kalau ngukur noise lagi, kalau ngukur signal noise, karena noise itu termasuk signal ya, yang tadi disebut sebagai signal random. Kalau kita ngukur signal random noise, ya karena dia memiliki spektrum frekuensi yang luas sekali, dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, maka kita harus definisikan bandwidth yang tadi saya gambarkan sebagai bandwidth BN. Nah, alat ukur ya yang dapat mendefinisikan bandwidth adalah namanya spektrum analyzer. Alat ukur bisa nggak? Nggak bisa. Multimeter apalagi ya. Jadi alat ukur yang paling proper, yang paling tepat, yang paling benar dalam mengukur noise adalah namanya spektrum analyzer. Nah, bagaimana cara mengukurnya, cara pakainya yang kita bahas ya. Sekarang kita baru di sini aja dulu. Udah paham konsepnya ya, dasar konsepnya udah ngerti kan? Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah noise adalah merupakan signal. Ya, jadi kalau ditanya noise apa definisinya? Bukan noise itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan. Coba kalau kita tanya mahasiswa di Politeknik ya, yang jurusan elektro, khususnya Telkom, kalau ditanya noise itu apa, pasti jawabannya seperti itu semua. Jawabannya adalah sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang mengganggu, dan seterusnya lah. Betul, itu adalah efeknya. Tapi bukan definisi. Ya. Definisinya adalah noise adalah merupakan tegangan yang memiliki spektrum frekuensi yang sangat luas sekali. Ya, luas sekali itu dikatakan di teorinya adalah dari minus tak berhingga sampai dengan plus tak berhingga. Jadi luas sekali. Yang namanya tak berhingga berarti kan nggak terbayangkan luasnya. Ya, oke itulah definisinya. Jadi bukan yang tidak diinginkan bukan signal yang memiliki spektrum yang sangat luas sekali. Itu definisi yang paling tepat saja. Oke. Nah, kalau gitu ada pertanyaan di sini sebelum kita maju. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Kalau kita tanyakan kepada orang lain tentang noise, seperti itu jawabannya. Apa tuh noise? Sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang mengganggu dan seterusnya. Dia nggak pernah menjawab itu adalah sebuah signal yang memiliki spektrum yang sangat luas sekali dari minus terberhingga sampai dengan plus terberhingga. Apalagi kalau ditanya cara ngukurnya gimana, wah tambah nggak jelas lagi. Ya jauh ukur pakai misalkan ukur pakai apa? Pakai oscilloscope misalkan. Ngapain? Ngapain? Baik, ada yang mau tanya ini? Ini konsep dasarnya dulu nih, harus paham ya. Jadi kalau kita tanya ke semua orang tentang noise, pasti jawabannya seperti itu. Apalagi kalau ditanya bagaimana cara mengukurnya. Wah, gampang tuh, pakai oscilloscope aja langsung. Dilihat oscilloscope kan noise tuh, kelihatan. Langsung diukur, wah salah sekali itu. Ngerti nggak? Jadi, apa namanya, kalau melihat mungkin bisa ya. Contoh misalnya, sudah mengukur
output sinyal dari sebuah amplifier yang bernoise. Kelihatannya di spektrum, sinyalnya itu pasti nggak akan mulus seperti sinusoidal, ya, nggak mulus seperti itu. Itu tunjukkan bahwa ada namanya noise, ya. Terus bisa jadi di sinyalnya itu ada apa namanya, ada riak-riak signal yang nempel di sinyal tersebut. Mungkin bisa dilihat dengan siloskop, tapi nggak bisa diukur karena dia memang bukan alat yang proper untuk mengukur ini. Sehingga kita bisa tahu berapa noise-nya nggak tahu. Cuman mungkin bisa melihat, ya itulah signal yang putih seperti apa gitu ya di apa di layar oscilloscope. Mungkin bisa, ya. Tapi sekali lagi itu adalah bukan cara mengukur yang benar. Meskipun mungkin dia bisa mengukur sekian watt gitu ya. Tapi itu bukan cara ukur yang benar. Ukur yang benar adalah mengukur noise adalah dengan apa menggunakan spektrum analisa. Kenapa? Karena kita dapat menentukan atau mendefinisikan bandwidth-nya. Mau pakai berapa bandwidth-nya? Setiap orang itu beda-beda. Ya, ada menggunakan 1 MHz bandwidth, ada menggunakan 100 kHz bandwidth, ada menggunakan 10 kHz bandwidth. Dan misalkan saya menggunakan 10 kHz bandwidth, kalau menggunakan 100 kHz bandwidth, ukur noise yang sama, di titik yang sama. Hasilnya sama nggak? Harusnya sama. Meskipun kita menggunakan bandwidth pengukuran berbeda. Karena di sana, setelah kita mengukur, kita perlu namanya menormalisir. Kita bahas nanti ya. Sehingga akhirnya, ya hasil akhirnya adalah hasil akhir yang sama. Baik yang saya ukur maupun yang dia ukur dengan satuan yang sama. Gitu ya. Baik, kalau gitu ini saya stop aja dulu. Ya, kemudian kita lihat ke materinya ya. Nah, tadi udah saya bahas tadi. Ya. Nah, ini contoh daripada respon dari sebuah sinyal CV. Sinyal CV itu singkatan pada sinyal continuous wave. Continuous wave adalah signal ya yang terus-menerus dia mengeluarkan signal tersebut pada frekuensi ya amplituda fase yang sama. Jadi kalau kita lihat, misalkan apa contohnya? Misalkan signal dari sebuah pemancar ya. Asal jangan kita modulasikan, kita transmisikan sinyal carrier-nya terus-menerus, itu sinyal CV itu namanya. Sinyal RF yang terus-menerus dikirimkan, dibangkitkan. Ya. Yang selanjutnya disebut sebagai CV signal atau continuous wave signal. Nah, kalau kita lihat menggunakan apa namanya, menggunakan spektrum adalah seperti ini, ya. Jadi sekali lagi kita menggunakan spektrum, bukan osiloskop, ya. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari sebuah signal CV dilihat dan menggunakan spektrum analisa. Kita lihat amplitudanya, ya, tengah-tengah nih. Ini amplituda signal CV dalam domain frekuensi. Dalam domain frekuensi yang kita lihat adalah spektrumnya atau spektral dayanya. Ya. Lalu yang bawah ini adalah spektrum signal noise. Spektrum signal noise. Lihat nih bedanya ya. Kalau yang sinyal deterministik yang atas cuma muncul sebuah spektral daya. Sebuah spektrum signal. Ya, seperti ini. Tapi kalau yang bawah spektrumnya itu kamu bisa lihat berapa biji nih. Dari kiri sampai kanan tuh. Menempati semua ruang nih ya. Dari kiri sampai kanan. Ini dibatasi oleh layar CRT spektrum. Kalau spektrumnya lebih luas dari ini ya dia ngikutin dari pinggir sebelah kiri sampai sebelah kanan. Terus memenuhi ruang layar tersebut ya. Itu menunjukkan bahwa spektrum dari noise
menempati ruang frekuensi yang tidak terbatas. Ya, dari minus tak berhingga sampai dengan plus tak berhingga. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ya, jadi kalau saudara menggunakan spektrum, ya, lalu menyalakan spektrum, ya, lalu muncul seperti ini, itu menunjukkan noise yang memang dibagikan dari spektrum itu sendiri. Jadi spektrum alat tersebut sudah membagikan noise yang noise-nya dari frekuensinya dari minus tak berhingga sampai dengan plus tak berhingga, pokoknya menempati ruang CRT si spektrum itu sendiri. Ya ini contohnya ya. Karena noise itu berada pada band frekuensi yang lebar, yang luas, maka tegangan total atau daya total yang diukur dengan menggunakan spektrum analisa tersebut akan tergantung kepada RBW yang digunakan, tergantung kepada resolution bandwidth yang kita gunakan. Tadi sudah saya terangkan ya. Mungkin dalam mengukur saya menggunakan RBW 10 kHz. Kamu menggunakan RBW 100 kHz, yang lainnya menggunakan RBW 1 MHz, ada yang 10 MHz dan sebagainya. Jadi setiap pengukuran noise harus menerapkan bandwidth. Nah, ini kuncinya ya. Jadi setiap pengukuran noise harus menerapkan bandwidth di mana pengukuran tersebut dibuat. Ya, jadi akhirnya satuannya hasil pengukuran tersebut kalau kita satuannya pengen nyatakan dalam daya dBm, maka harus disertai dengan bandwidthnya atau persatuan bandwidth. Ya, jadi kalau kita mengukur noise, daya noise, satuannya adalah dBm per hertz bandwidth. Jadi dBm adalah level daya ya yang dinyatakan logaritmik, hertz adalah persatuan bandwidth. Atau kita mengukur dalam watt, boleh. Watt persatuan bandwidth juga, tapi di sini bukan hertz tapi megahertz bandwidth. Nah, jadi dBm per hertz atau watt per megahertz merupakan satuan yang standar atau satuan yang resmi digunakan untuk mengukur noise, di mana dBm per hertz bandwidth digunakan untuk mengukur daya noise random, sedangkan watt per megahertz adalah satuan resmi, satuan standar yang digunakan untuk mengukur apa namanya noise impulse. Oke, jadi ada dua noise nih, ya, yang mau kita bahas di sini. Pertama, noise acak, ya. Yang kedua, noise impulse. Ini gambarnya nggak saya gambarkan, nanti lihat aja lah itu contoh tampilannya ya. Jadi ada dua noise yang kita ukur, noise acak dengan noise impulse yang mau kita bahas ya. Noise acak dibangkitkan oleh panas pada resistor dan proses kontinu yang lain. Jadi resistor merupakan salah satu komponen ya atau komponen yang lain resistor, kapasitor, induktor misalkan karena itu komponen itu pasti komponen yang tidak sempurna ya. Nah, dalam prosesnya secara kontinu dia akan menimbulkan namanya noise. Ya, kenapa? Karena resistor itu terdiri daripada molekul-molekul, ya, di mana kalau kita aliri arus listrik, maka akan timbul disipasi daya di sana, yaitu I kuadrat per R. Nah, disipasi daya ini akan ditransfer menjadi panas, menjadi apa? Panas. Nah, panas inilah sesuatu yang diikuti dengan temperatur, suhu, pasti akan timbul namanya noise. Timbul namanya noise, ya. Contoh misalkan, pada sebuah amplifier. Amplifier, ya, itu di dalamnya pasti ada namanya resistor, kapasitor, dan sebagainya. Ya. Pada resistor, di sana pasti ada namanya disipasi daya, karena arus lewat padanya, lama kelamaan akan menjadi panas, karena I kuadrat kali dengan R kali dengan T waktu. Semakin lama, resistor semakin panas, sehingga timbul namanya noise. Mungkin masih ingat ya, noise itu adalah K kali T kali
Ya, kali T. Konvensional Boltzmann kalikan dengan temperatur absolut. Ya. Nah, semakin T-nya semakin naik, semakin tinggi, maka noise-nya pun akan semakin bertambah. Begitu. Ya. Oke. Ya, karena itu pada amplifier atau peralatan telekomunikasi yang lain, itu selalu ada namanya kipas, ada fan. Ya. Ada fan jalan terus. Untuk apa tujuannya adalah untuk menjaga suhu atau temperatur alat tersebut pada temperatur yang tetap di bawah apa di bawah bukan di bawah tapi di suhu yang dianggap suhu yang standar ya. Kalau perlu suhunya mesti di bawah suhu normal atau suhu ruang ya. Contoh misalkan di bawah suhu eh, di bawah suhu normal. Suhu normal itu adalah 20 berapa? 25 derajat, 23 derajat. Perangkat di sana ya. Sehingga kalau kita masuk ke ruang itu terasa dingin sekali. Itu menunjukkan suhu ruangnya di bawah suhu ruang normal 23 derajat. Kalau kita ukur itu 18 derajat. Udah suhu yang apa namanya, yang tipikal ya, di set pada ruang-ruang perangkat telekomunikasi. Untuk apa? Untuk menjaga agar supaya komponen-komponen dari perangkat tersebut tetap terjaga temperaturnya. Sehingga tidak menimbulkan namanya noise pada signalnya. Ya. Karena kita kan urusannya dengan signal. Sinyal apa? Sinyal informasi. Manusia atau sinyal data. Itu kalau noise levelnya terlalu tinggi, pasti hasilnya akan tidak baik. Karena ukuran daripada kualitas signal dalam telekomunikasi namanya signal to noise. Ya, signal to noise. Itu adalah ukuran kualitas signal yang diperoleh dari sistem komunikasi suara. Data pun sama. Ukurannya sebetulnya signal to noise. Karena pasti ada namanya faktor noise-nya di sana yang harus diperhitungkan. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi kembali ke sini, ya, di noise acak muncul. Dan memang pada umumnya, noise-noise yang muncul pada sistem telekomunikasi namanya noise acak. Yang timbul tadi dari proses apa agitasi dari sebuah resistor. Ya, jadi panas dibangkitkan dari sebuah resistor dan komponen yang lain. Khususnya di resistor, karena resistor ada disipasi dayanya. Sebabnya ya perangkatnya, amplifier misalkan atau perangkat terkunci yang lain itu pasti ada namanya kipasnya, ya, yaitu untuk mendinginkan, bukan mendinginkan, tapi menjaga ya temperatur dari perangkat tersebut. Lebih besar lagi dalam satu ruangannya pun dijaga temperaturnya atau suhunya dengan menggunakan AC ya pada level derajat tertentu. Biasanya tipikalnya pada 18 derajat Celcius ya. Oke, yang selanjutnya adalah noise impulse. Noise impulse ini dibangkitkan dari proses saklar, dari proses switching, ya, switching. Nah, sekarang ini perangkat-perangkat telekomunikasi, ya, khususnya bagian power supply unitnya, itu semuanya sekarang berteknologi switching teknologi. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu, kalau sudah lihat ya, sudah lihat televisi saja, yang dulu itu dalamnya tuh ada khusus power supply-nya. Power supply-nya itu adalah power supply yang masih menggunakan trafo, masih menggunakan trafo. Trafonya itu gede, tergantung daripada
kebutuhan arus yang diinginkan. Ya. Semakin gede arusnya yang diperlukan, maka ukuran trafonya semakin gede, semakin besar. Ini yang membuat space-nya semakin besar, beratnya semakin besar pula. Ya. Namun sekarang ini, ya, sekarang ini kalau sudah lihat televisi yang sekarang nggak ada trafonya. Mana trafonya nggak ada? Karena sudah menggunakan teknologi switching power supply. Ya, di dalamnya tuh ada trafo sebetulnya, tapi kecil, hanya sebagai pembangkit frekuensi saja. Jadi sinyal AC ya diubah dia menjadi sinyal frekuensi tinggi, ya, lalu di flyback-kan, ada flyback-nya, dinaikkan tegangannya, kemudian dibuat DC, ya, seperti itu. Sehingga teknologi ini apa namanya tidak memerlukan ruang yang besar, ya, dan juga bobotnya pun nggak besar. Contoh yang lain, ketika ya teknologi seluler to handphone muncul, ya, waktu itu saya masih menggunakan handphone yang jadul yang dulu pertama kali ada, itu ukuran handphonenya udah besar, ya, chargernya itu menggunakan trafo duduk begitu ya, jadi harus harus didudukkan, kemudian si pesawat handphonenya itu ditaruh di atasnya, ya, dan itu ukurannya besar dan pasti berat. Ya. Jadi nggak praktis untuk kita bawa-bawa di kantong itu nggak mungkin bisa gitu, karena ukurannya masih besar. Namun sekarang ini kita lihat, charger tuh ukurannya hanya seperti korek api begitu kan, ya. Apalagi handphonenya pun kecil, bisa kita kantongin di kantong baju kita, jadi nggak kelihatan karena kecil ukurannya, tipis lagi, ya. Tapi performancenya tuh kuat, tinggi. Karena apa? Karena semuanya udah serba serba ringkas begitu ya. Kan teknologinya semakin berkembang. Power supply-nya tidak lagi menggunakan trafo, tapi menggunakan apa namanya switching tadi ya. Jadi kalau sudah buka namanya charger itu, pasti nggak ada trafonya di sana, nggak ada. Ada lilitan tapi bukan trafo yang besar, bukan. Hanya lilitan sebagai pembangkit frekuensi saja. Ya, ya udahlah. Jadi begitu ya. Jadi power supply switching ini kalau desainnya kurang baik, switching itu proses saklaring, saklar ya, proses saklar yang bukan dilakukan oleh saklar mekanik, tapi oleh saklar elektronik yaitu transistor. Transistor dia bisa berfungsi sebagai switching, saklar ya kan? Nah, proses saklar ini kalau desainnya kurang baik, ini dapat menimbulkan namanya impulse, yaitu merupakan noise impulse, impulse noise. Nah, impulse noise ini, ya, ini bisa besar, bisa kecil amplitudenya. Nah, ini bisa mengganggu sistem perangkat komunikasi kita. Misalkan tadi televisi ya, muncul suara tet begitu, lalu gambarnya ada semacam kedip-kedip begitu, itu menunjukkan adanya noise impulse. Ya, oke. Nah, jadi kembali ke sini bahwa perangkat telekomunikasi itu pasti membagikan noise. Ya, besar kecilnya tergantung daripada perangkat itu sendiri. Kalau perangkatnya itu desainnya lebih baik, ya, maka tentunya noise akan semakin kecil. Tapi bagaimanapun juga, noise itu pasti ada dan nggak bisa kita hilangkan sama sekali. Yang bisa kita lakukan, kita kurangin sekecil-kecilnya. Ada namanya noise reduction dan sebagainya lah. Tujuannya adalah untuk memperkecil noise, memperkuat signal. Sehingga diperoleh rasio perbandingan noise dan signalnya, signal dan noise semakin besar. Gitu ya, tujuan. Nah, dalam pembahasan di sini, kita hanya membahas noise acak dan noise impulse saja. Ya, kita mulai dengan pembahasan tentang noise impulse. Tapi sebelum ini ada sedikit penjelasan tentang spektrum. Ya, jadi sebagaimana sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa spektrum analyzer merupakan alat ukur paling tepat, paling proper digunakan
untuk mengukur signal noise. Kenapa? Karena spektrum dapat mendefinisikan, menentukan bandwidth ukurnya. Ya. Nah, setelah kita ukur dengan menggunakan bandwidth spektrum analisa tadi, ya, selanjutnya hasilnya harus kita normalisir kembali ke satuan dasarnya adalah dBm per hertz bandwidth untuk noise acak atau watt per megahertz bandwidth untuk noise impulse. Kenapa? Karena yang saya ukur juga yang kalian ukur tuh harus menggunakan standar yang sama sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menstandarisasi spektrum analyzer yang sudah lihat di slide itu prinsipnya adalah sebuah receiver. Jadi kalau saudara pegang spektrum analyzer untuk ukur signal, baik signal biasa maupun signal noise, maka spektrum analyzer pada prinsipnya adalah sebuah receiver, sebuah sistem penerima, ya. Kenapa? Karena spektrum dia punya input signalnya kan ya. Jadi sinyalnya kita masukkan ke dalam spektrum, lalu kita lihat di layar spektrumnya seperti apa. Ya, apa yang membedakan antara spektrum analyzer dengan receiver? Biasa sama-sama menerima signal, kalau radio dari antena, spektrum dari sumber yang lain, misalkan dari generator ya, atau dari perangkat yang sedang kita lihat spektrumnya. Seperti itu. Itu sama-sama masuk ke bagian depan spektrum. Kita lihat di sini blok diagramnya. Paling depan sebuah spektrum adalah input signal yang masuk ke spektrum. Itu pertama-tama tuh masuk ke komponen namanya mixer. Seperti pada radio pada umumnya juga sama. Signal yang datang dari antena, yang terima dari antena, masuk ke radio pertama-tama masuk ke, biasanya kalau di radio itu bukan mixer, tapi penguat, ya, sumber memperluas signal. Karena sinyal yang terima radio itu biasanya kecil sekali, yang kecil, gitu. Karena itu harus diperkuat dulu agar supaya bisa diproses selanjutnya. Yaitu pertama di mixer. Dicampur dengan frekuensi lokal oscillator untuk mendapatkan nama sinyal IF. Sinyal IF atau disingkat IF atau dari singkatan daripada intermediate frekuensi, ya. Itu selanjutnya masuk ke rangkaian IF amplifier. Diperkuat dan selanjutnya. Nah, kenapa kalau sistem radio penerima, radio penerima biasa, itu dapat menerima signal ya dari stasiun-stasiun radio pemancar yang berbeda-beda dan banyak jumlahnya. Kenapa? Karena sistem radio sekarang teknologinya menggunakan teknologi super heterodyne, ya, menggunakan teknologi super heterodyne. Sebenarnya seperti yang sudah lihat di gambar tersebut, di mana radio super heterodyne adalah radio yang menggunakan prinsip mixing, yaitu menggunakan prinsip pencampuran frekuensi yang diterima dari antena dengan frekuensi lokal osilator. Dalam spektrum analisa pun sama, dia menggunakan prinsip mixing, yaitu menggunakan komponen mixer, passive mixer komponennya, mencampurkan signal yang diterima fs, ya, dengan signal dan frekuensi lokal osilator. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hasil mixing dua signal tersebut, fs dengan flo, adalah frekuensi IM, intermediate frekuensi. Nah, kenapa kita dapat menerima siaran, ya, yang jumlahnya tuh banyak sekali begitu? Karena menggunakan ini. Zaman dulu sebelum ditemukan teknologi mixer ini, zaman dulu sekali ya, saya nggak tahu. Tahun berapa, pokoknya dulu sekali ya, mungkin sebelum perang dunia kedua lah ya. Pertama kali radio ditemukan lah pokoknya ya. Itu kalau kita langsung dari antena, ya, kita terima sinyalnya, diperkuat dulu karena lemah memang, diperkuat dulu. Lalu kemudian kita deteksi langsung dengan detektor radio AM, lalu kita perkuat dan kita hubungkan ke speaker, memang bisa terima signalnya, kita dengarkan. Tapi ketika kita akan milih
ya ke pemancar yang lain. Itu gimana cara kita nggak bisa. Itu sebabnya kenapa kita bisa milih secara selektif dari beberapa stasiun pemancar radio yang ada katakanlah di Bandung ini, karena menggunakan prinsip prinsip apa? Prinsip itu, prinsip super heterogen. Ketika kita memutar dial, dial itu ada pemutar si radio, gelombang radio itu. Atau saudara punya nggak radio dengan apa ada dialnya tuh, kalau secara mekanik itu diputar-putar, ya jarumnya tuh bergerak begitu. Kalau yang sana mungkin kalau digital menggunakan scanner mungkin ya pencet langsung dia akan mencari seperti di apa radio mobil ya mobil kendaraan tuh terus dia otomatis akan mencari. Prinsipnya sama. Ketika kita mencet untuk mencari gelombang, itu kita mengubah frekuensi lokal osilatornya. Sehingga frekuensi lokal osilator ketika frekuensi lokal osilator dan frekuensi yang diterima fs itu menghasilkan sinyal IF yang sesuai ya dengan yang kita cari, maka dia akan dengarkan. Itu akan keluar dari speaker. Nggak suka, kita pindah lagi. Yaitu kita mengubah frekuensi lokal osilator. Nah, ini sama dengan prinsip spektrum. Ketika kamu menggunakan spektrum, tujuannya kan untuk melihat signal, ya. Signal yang dikeluarkan dari sebuah generator, misalkan, sinyal yang keluar dari sebuah apa pemancar yang kamu buat, misalkan, signal yang keluar dari sebuah osilator yang kamu buat, misalkan, ya, ya intinya adalah kita yang melihat bagaimana bentuk spektrum sinyal tersebut, ya. Apakah spektrumnya baik, apakah mengandung harmonik dan sebagainya. Itu lihat pakai spektrum analisa, ya. Nah, yang membedakan lagi spektrum analisa dengan radio di samping ya, dia kalau spektrum memiliki mixer ya sama dengan radio memiliki komponen mixing. Namun pada spektrum dia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Artinya apa? Artinya signal yang masuk ke mixer itu bukan sinyal yang besar-besar, tapi sinyal yang kecil-kecil, ya, yang dibatasi oleh sensitivitas dari spektrum itu sendiri. Kalau spektrum memiliki sensitivitas apa, sampai dengan orde picowatt, kalau tegangan sampai orde beberapa mikrovolt, itu menunjukkan sensitivitas spektrum gitu. Jadi bukan maksudnya digunakan untuk mengukur tegangan-tegangan yang besar, bukan. Atau daya yang tinggi, bukan. Tapi semakin kemampuan dia semakin bisa mengukur yang kecil-kecil, baik tegangan noise yang kecil, tegangan signal yang kecil, ya, itu menunjukkan sejauh mana sensitivitas dari alat spektrum analisa kita. Semakin memiliki sensitivitas yang tinggi, semakin mampu dia mengukur level daya sebuah signal yang level dayanya kecil sekali. Ini nggak mungkin dikerjakan oleh oscilloscope atau menggunakan multimeter biasa, ya. Dengan spektrum itu bisa menunjukkan karena apa? Karena spektrum adalah alat yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, karena dia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, maka dia dibatasi pada spektrum level yang diperbolehkan masuk. Itu biasanya tidak boleh lebih daripada plus 30 dBm. Jadi plus 30 dBm itu merupakan batas ukur maksimum yang masih mampu diterima oleh sebuah spektrum analisa. Kalau saudara masukkan signal lebih dari plus 30 dBm, dipastikan pasti rusak. Yang rusak apanya? Mixernya yang rusak. Karena komponen mixer pada spektrum, komponen yang khusus, komponen yang memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dia sangat apa mudah rusak. Ya, ya kalau dipakainya tidak sesuai dengan aturannya. Ya tadi batasnya adalah nggak lebih 30 dBm atau 1 watt. Ya, dia mengukur signal yang dimasukkan yang levelnya 2 watt misalnya, udah pasti rusak.
Tapi kalau mengukur signal yang kecil, sekecil-kecil apapun, ya, sesemampunya si spektrum, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Masih bisa ditampilkan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa sekali lagi, dalam mengukur noise, kita menggunakan spektrum analysis. Cuman bedanya kalau radio itu diberikan ke speaker, supaya kita bisa dengar suaranya, lagunya, nyanyian, dan sebagainya. Kalau pada spektrum, itu ditampilkan pada CRT. Pada CRT, ya. Pada CRT, atau cathode ray tube si spektrum itu sendiri. Untuk melihat sinyal sinusoidal, atau sinyal CW tadi, atau sinyal yang lain. Nah, contoh di bawah, ya. Jadi, respon signal yang muncul pada CRT ketika Fs plus minus FLO sama dengan IF itu tergantung daripada frekuensinya masing-masing. Dalam contoh di sini, ini contoh spektrum tipe 8553B yang bandwidthnya 110 MHz spektrum analyzer. Frekuensi IF-nya 200. Frekuensi IF itu frekuensi intermediate frekuensi 200. Ya. Lalu frekuensi IF-nya 200 MHz, maksudnya 200 MHz. Lalu frekuensi S-nya, frekuensi yang masuknya, signalnya adalah 0 minus 110 MHz. LO-nya adalah 200 MHz minus 300 MHz. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya, ya, kalau kita ingin memperlihatkan spektrum signal yang frekuensinya 200 MHz, maka kalau kita akan memunculkan spektrum signal, suatu signal, apapun yang kita ukur dengan spektrum, yang munculnya di frekuensi 200 MHz, artinya frekuensi AF-nya itu adalah 200 MHz, karena itu yang akan detektor, deteksi, kemudian ditampilkan pada CRT. Ya, jadi kalau kita memunculkan suatu signal pada CRT, yaitu frekuensi AF-nya harus 200 MHz yang muncul. Itu akan muncul ke 200 MHz bila mana FLO-nya kita set pada frekuensi 200 minus 300 MHz. Berapa tuh? Ya, jadi frekuensi LO-nya itu dari 200 sampai 300 MHz. Kita taruh di berapapun antara itu 200 sampai 300 akan menghasilkan frekuensi IF 200 MHz bila mana frekuensi yang masuk terima oleh si spektrum adalah 50 MHz. Ya. Jadi kalau sinyal input fs-nya adalah 50 MHz. Nah, kalau ya sinyal yang 50 MHz ini yang masuk pada spektrum yang ditampilkan pada CRT yang ditunjukkan juga ditunjukkan pada frekuensi 50 MHz itu bila mana LO-nya itu harus kita taruh di frekuensi 250 MHz. Itu antara 200 sampai 300 MHz. Nah, kalau LO-nya kita set di 250 MHz, 250 MHz, bila mana ketika signal yang masuk pada spektrum fs itu 50 MHz, maka akan menghasilkan frekuensi IF 250 minus 50 dan 200 MHz, kan? Ini yang ditampilkan pada CRT. Begitu, ya. Prinsipnya adalah seperti itu. Inilah prinsip daripada teknik super heterodia. Teknik pencampuran antara signal fs yang masuk dengan signal lokal osilator yang dibandingkan dari sebuah osilator. Ini ada pertanyaan nih? Mungkin saya terangkan ya, menggunakan apa? Menggunakan ini aja.
Menggunakan ini sebenarnya prinsip receiver ya. Mungkin kamu udah belajar nih. Udah belajar eh udah belajar pada itu sebentar mana sih itu Alfredo ya. Ini mungkin nggak di ini lagi ya. Nggak di apa udah paham saya hapus saja ya. Oke. Jadi sebuah spectrum analyzer itu prinsipnya kan seperti sebuah radio ya. Sebuah radio penerima biasa. Jadi dia punya namanya komponen mixer. Ini adalah mixer ya. Pencampur. Mencampurkan antara frekuensi ini adalah block diagram spektrum ya. Mencampurkan frekuensi fs, frekuensi sinyal yang masuk yang mau kita ukur, mau kita tampilkan pada CAT ya, dengan frekuensi dari lokal osilator. Di lokal osilator akan menghasilkan frekuensi IF. Nah, ini yang dimunculkan pada CAT. Yang dimunculkan pada CAT setelah dapat ini, kemudian diperkuat pada IF amplifier, ya, kemudian dideteksi, kemudian dipunculkan pada CRT, pada layar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menampilkan sinyal kita ukur sebesar 50 MHz. Jadi fs misalkan 50 MHz. Nah, oke, ini mau kita masukkan dan mau kita tampilkan di sini gimana caranya prosesnya, gitu kan? Nah, kalau LO-nya dia frekuensinya antara berapa? Antara 200 MHz sampai dengan 300 MHz. Jadi ini adalah frekuensi range dari lokal osilator yang kita buat. Lalu kita tala ininya. Jadi ketika kita menampilkan frekuensi 50 MHz yang masuk ini, kita tala LO-nya. Sampai IF-nya adalah, kebetulan di sini IF-nya adalah, frekuensi IF-nya itu adalah 200 MHz. Ini memang beda dengan radio receiver biasa ya. Kalau radio receiver biasa seperti radio AM itu berapa frekuensi AF standarnya? Ada yang tahu? Untuk radio AM receiver itu AF-nya berapa? Frekuensi AF-nya. Standarnya berapa? Ada yang tahu? Kamu udah pernah belajar sistem komunikasi dasar nggak? Dasar telekomunikasi? Kalau nggak salah dengan Pak Slameta ya? Udah belajar belum? Halo? Coba tolong jawab. Sudah pernah belajar dasar telekomunikasi analog? Halo? Ini nggak udah pada pulang ya? Saudara masih di kelas nggak? Masih mendengarkan saya? Masih pada di lab, Pak. Masih dengerin saya nggak suara saya? Masih ya? Masih, Pak. Oke, ini saya tanya nih. Berapa frekuensi IF radio AM? Kalau kamu pernah belajar sistem radio, dasar radio. Berapakah frekuensi standar radio penerima AM? Ada di lab kamu juga tuh. Ya, tertulis di situ kok. Berapa? Halo? 10,7 MHz. Yang 10,7 MHz itu radio AM, radio FM. Ini yang setelahnya itu radio AM adalah 400
aduh, 455 kilohertz. Itu radio AM ya. Lalu yang FM, IF-nya adalah 10,7 megahertz. Ini untuk FM. Betul nggak? Ini adalah frekuensi standar. Kenapa standar? Supaya semua orang ya ketika akan dengar siaran radio dari pemancar, kalau radionya menggunakan standar ini, IF-nya 455 kc, pasti bisa dengar. Seluruh dunia, karena udah standar internasional ya, pasti sama IF-nya 455 kc untuk radio AM. Kalau kamu mau bikin sendiri, yang IF-nya misalkan 750 kHz, pokoknya setelah 455, kamu nggak bisa mendengarkan. Nggak bisa nangkep lah, istilahnya begitu. Nggak bisa nangkep siaran radio AM yang dipancarkan dari, ya di Indonesia tuh banyak, ratusan, luar negeri pun banyak ya. Karena menggunakan standar frekuensi yang sama. Demikian pula radio FM begitu, di mana frekuensi AM-nya adalah 10,7. Kenapa 10,7? Inilah merupakan konvensi bersama. Kita punya organisasi telekomunikasi ATU, ya, ATU. Itulah International Telecommunication Union yang membawahi semua negara, hampir di semua negara dunia. Itu udah konvensi bersama bahwa untuk siaran radio FM menggunakan receivernya, menggunakan frekuensi IF, ya ini IF, itu 10,7 MHz. Nah, kalau kamu bikin sendiri radionya, yang IF-nya adalah 10 MHz saja lah misalkan ya, atau 20 MHz saja lah biar bulat begitu. Nggak akan terima signal, nggak akan terima siaran dari siaran radio FM yang sekitar kita saja nggak bisa terima. Karena radio kamu tuh unik sendiri. Kecuali ya kalau kamu bikin pemancar sendiri, radio penerima sendiri menggunakan standar IF yang beda nggak apa-apa. Tapi hanya untuk kamu sendiri, orang lain nggak bisa gunakan. Gitu ya. Nah kembali ke sini, di spektrum untuk tipe ini, kebetulan IF-nya 200 MHz. Ya, 200 MHz. Ini di luar sistem radio AM maupun FM biasa. Ini untuk perangkat spektrum. Ya. Mungkin spektrum yang sekarang pun beda. Ini untuk tipe khusus, merek khusus. Ya, karena ini digunakan bukan untuk penerima kan, untuk keperluan yang lain. Yang khusus, yang tertentu. Nah, baik ke sini. Bila mana IF-nya 200 MHz, ini akan ditampilkan di CRT nanti, di sini, tampilkan di sini di CRT. Ya. Pertanyaannya, berapakah frekuensi LO yang harus kita set? Berapakah frekuensi lokasionator yang harus kita set dengan cara kita mendial? Ini nih, yang tanda panah itu menunjukkan itu bisa diatur, diputar-putar. Ya. Ini akan berubah frekuensi lokasionatornya di 200 sampai dengan 300 MHz. Berubah-ubah terus. Pertanyaannya, berapakah frekuensi LO yang harus kita tentukan dengan cara kita putar-putar si pemutarnya itu sehingga menghasilkan IF 200 MHz. Coba berapa? Kalau kamu pernah belajar telekomunikasi nih, ya. Berapa? Kita set di frekuensi berapa? Frekuensi lokasionatornya di frekuensi 250 MHz. Ya, sehingga rumusnya untuk dapat frekuensi IF itulah frekuensi FS, ya, FS plus minus frekuensi LO. Plus minus itu artinya bisa perjumlahannya, bisa selisihnya. Ini kita tahu berapa frekuensinya tadi 50 MHz kan? 50 plus minus 250. Perjumlahannya adalah menghasilkan berapa? 50 tambah 250 adalah 300 kalau kita gunakan yang plusnya. Sedangkan kalau kita gunakan yang selisihnya,
Ini 250 ya. Bisa tulis lagi. Salah. Ini 250 mega. Kalau kita gunakan selisihnya yang minus, berapa selisihnya? 200 nih, terima. Jadi ketika kita putar-putar, ya LO-nya diferensi 250 MHz, otomatis IF-nya akan keluar sebesar 200 MHz, itu akan ditampilkan di layar. Gitu prinsipnya ya. Oke. Nah, kenapa yang milih yang negatif? Kalau mau bertanya kritis ya. Kenapa kok milih yang negatif bukan yang positif? Coba apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, saya kasih nilainya A. Nggak usah lagi ujian. UTS, ujian UAS, langsung A aja lah. Kenapa? Alasannya memilih plus dan minus. Kamu bisa milih plus, boleh. IF-nya hasilnya berapa? 300 MHz. Kalau memilih yang minus, selisihnya hasilnya 200 MHz. 50 minus 250 adalah 200 MHz. Ya, selisihnya. Jadi di sini nggak usah peduli dengan minus plusnya ya. Pokoknya selisihnya adalah 200, summingnya jumlahnya adalah 300. Nah, alasannya apa? Saya milih yang negatif. Jadi milih yang selisih, yaitu 200 mega, hasilnya 200 MHz IF-nya kemudian ditampilkan di sini, di CRT. Spek, spek, spektrum. Yang bisa menjawab, saya kasih A lah. Nggak usah kamu UTS, nggak salah kamu UAS, tidur aja. Nggak usah belajar tentang ini, tentang teknik pengukuran lagi. Ya, langsung A aja. Nggak ada kan? Baik, jawabannya adalah karena jangan sampai terjadi namanya frekuensi bayangan atau image frekuensi. Coba tanya sama dosen kamu lah, ya. Apa image frekuensi? Gimana cara ngitungnya? Dari sini semuanya. Sehingga seorang receiver engineer, ketika kita, ketika dia mendesain, merancang sebuah radio penerima, yang dia pikirkan tuh ini, jangan sampai terjadi, ya, pada receiver yang dia buat, frekuensi bayangannya tuh masuk dalam receiver kita. Kalau masuk, ini akan mengganggu. Pasti akan mengganggu. Itu. Lagi macam merancangnya, yaitu dia menentukan lokal salternya harus benar, ya. Lalu apa IF-nya yang diambil mesti betul. Ini udah standarnya 455 kC untuk AM, 10,7 FM. Udah standarnya kita gunakan standar itu, kemudian kita tentukan L-nya itu berapa. Yang menentukan adalah LL. Itu tugas daripada sebuah engineer ketika dia mendesain sebuah receiver. Begitu. Jadi bukan bukan dikira-kira, bukan dia mah hobi coba-coba oh jalan ya udah bukan, ada aturannya, ada standarnya, makanya ada sekolahnya ya. Kalau kamu hanya berpikir seperti itu nggak usah sekolah aja di Cikapundung aja diam tuh bisa kok tahu sakit sakit persisnya tahu ya, tapi nggak tahu dari mana, kenapa demikian nggak tahu, pokoknya kata si bapak itu pasang gitu ya itulah, kan bukan begitu sekolah tuh. Sekolah tuh bukan begitu ya. Tapi seperti apa yang kita lakukan sekarang, kita belajar konsepnya gimana, dasarnya gimana. Yang nggak dipelajari sama mereka. Karena mereka berdasarkan lihat, mencoba, membantu, oh bisa. Ketika dia sesuatu yang lain dari itu ya nggak bisa. Karena belum pernah melihat, belum pernah mendengarkan, belum pernah mencoba. Baik, ada pertanyaan nih? Oke, saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Jadi jangan saja yang bicara, saya juga minta kamu juga eh, apa namanya berpikir. Kemudian kalau ada sesuatu yang masih belum jelas, silakan nanya. Daripada saya nanya.
Jadi kembali ke sini, jawabannya adalah kok milih yang plus atau yang minus? Alasannya apa? Karena alasannya adalah ada frekuensi bayangan pada setiap sistem radio penerima. Pada setiap sistem radio penerima ada namanya frekuensi bayangan. Udah demikian tuh, Mbak. Udah udah nature-nya seperti itu. Kalau kita bahas tentang teknik super heterodim, pasti ada muncul frekuensi bayangan yang plusnya maupun yang minusnya. Nah, ini kita pilih frekuensi bayangan yang mana yang tidak jatuh pada band frekuensi radio kita. Kita buang tuh, nggak kita gunakan, nggak kita pilih dengan cara menentukan frekuensi lokal osilatornya yang paling tepat. Sehingga nggak muncul itu namanya frekuensi bayangannya itu di radio kita. Kalau muncul, ini akan mengganggu. Jadi radio akan menerima dua signal. Signal utama yang dia cari, ya, dengan signal bayangan yang dibangkitkan oleh resistor itu sendiri. Nah, ini jadi musuhnya nih. Jadi musuhnya sebuah receiver adalah frekuensi bayangan. Namanya juga bayangan kan bukan sesuatu yang real kan, tapi mengganggu gitu. Ya, ya seperti kamu cewek punya pacar ya, atau kamu punya pacar, dibayang-bayangi gitu loh, ya. Ada pacar bayangan kan nggak enak. Itu sesuatu yang tidak real, namun mengganggu gitu. Iya, aksesnya ada, bisa kita rasakan, bisa kita rasakan. Bagaimana? Udah cukup? Baik, kalau udah cukup, saya kira kita akhiri saja sampai di sini dulu. Ya, ini kok nggak muncul semua ya. Padahal di sini pesertanya 27 tapi nggak muncul di layar. Kenapa ya? Ini mungkin ada yang, ya ini yang muncul, ini siapa yang muncul di layar nih? Halo? Recording stopped. Ya, Pak. Ini tolong dihitungkan di apa? Apa ya? Jadi kalau kamu ingin muncul Screenshot, sendiri, yang Pak. lainnya kan ketutupan. Ini kita yang ngontrol, kamu yang ngontrol. Ngerti nggak maksud saya? Jadi yang lainnya nggak kelihatan nih ininya ikonnya di sini. Cuma kamu sendiri atau ini kali ya? Oh iya iya bukan multiplier galeri. Oh ya udah saya nggak mencet galeri tadi. Ya sekarang muncul semua ya. Bagus, nyalakan aja mikrofonnya supaya kita bisa komunikasi ya. Baik, sebelum saya tutup nih, saya mau nanya dulu. Kemarin waktu UTS, jujur nih, ada masalah nggak? Jujur, waktu UTS, saya nanya nih, kamu bermasalah nggak mengerjakan soal-soal yang saya buat tersebut? Kalau nggak ada masalah, berarti nilainya pasti di atas 80. Nggak ada masalah ya? Lancar-lancar aja. Saya tanya pada pengawas, lancar-lancar aja, bahkan ada yang selesainya cuma 5 menit, 10 menit, udah selesai, udah keluar begitu. Wah, saya bilang luar biasa nih. Pasti pinter banget nih orangnya nih. Saya ingin lihat nilainya berapa, hasilnya nanti ya. Jadi nggak ada masalah, ada masalah bilang sama saya. Kalau ada masalah bilang sama saya. Nggak ada masalah, semuanya lancar saja ya. Ya, saya ada ngomong siapa? Ini Raffi mau bicara. Saya mau bicara, ngacungkan tangan. Kalau seorang bicara, yang lainnya tolong di mute. Jadi semuanya nggak ada masalah ya. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nilainya belum saya rekap bagus semua ya. Mudah-mudahan.
Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baru bicara dasar-dasar saja ya. Kedepannya ya semakin pembahasan kita semakin lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.